Baik, kita kembali di Special Talk Show, menjaga toleransi dan kedamaian perayaan Hari Raya Natal 2019 dan Tahun Baru 2020. Dan seperti yang sudah tadi saya sampaikan, kita sudah bersama juga dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia Nusa Tenggara Timur, Bapak Haji Abdul Makarim. Selamat pagi. Selamat pagi. Abah, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Sehat walafiat. Oke. Baik, kita berbicara tadi tentang bagaimana juga ini menjaga toleransi dan kedamaian di Nusa Tenggara Timur. Ya, ini momen sekarang ini perayaan Natal dan juga Tahun Baru. Ini rentetan peristiwa nasional ya untuk momen Hari Raya besar keagamaan. Dan juga ini kalau kita melihat juga Nusa Tenggara Timur selalu adem. Tentunya juga peran dari kita semua masyarakat itu sangat penting sekali. Dan bagaimana juga toleransi dalam pandangan Islam itu sendiri. Saya ke Abah, ini berkaitan juga bagaimana kita kembali lagi menjaga kebersamaan di tengah keberagaman ya. Toleransi, kedamaian yang sudah tercipta sangat baik selama ini di Nusa Tenggara Timur, Abah. Dan tentunya juga ini kalau kita menjaga itu yang kayaknya lebih lebih berat dalam tanda kutip ini. Kira-kira seperti apa, Abah? Sebenarnya sudah menjaga sudah betul ya, dan terutama melestarikan toleransi itu. Karena toleransi sudah ada dari sejak dulu. Di kita ambil contoh aja. Dalam satu rumah tangga bisa 2-3 agama. Ya. Hubungan keluargaannya seperti itu. Jadi tidak bisa dilihat lagi satu persatu ya. Misalnya Islam sama Islam, tidak. Di dalam satu rumah itu bisa ada Kristen, Protestan, bisa ada Katolik, bisa ada Islam, bisa ada Advent, itu. Sehingga memang masalah toleransi itu sudah sejak dulu, ya. Kita sudah merasakan sejak dulu dan sudah menjaga itu. Dan itu harus dijaga. Itu harus dijaga. Artinya kembali lagi ini peran kita bersama juga. Dan kalau kita berbicara sekarang ini era-era milenial, era anak muda bilang ini zaman now ya. Mama Pendeta berkaitan juga bagaimana informasi-informasi yang didapat ini kita lebih filter dia dengan baik, yang mana yang memang betul, mana yang tidak. Nah, ini untuk anak-anak muda kalau kita berbicara untuk bagaimana kita untuk melihat segala sesuatu yang ada di luar sana berkaitan dengan tema kita pagi ini. Seperti apa, Mama Pendeta? Ya, sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa kita bersyukur tahun ini lagi kita mendapat penghargaan sebagai salah satu provinsi paling toleran dengan indeks kerukunan umat beragama yang tinggi, tapi kita tidak kebal terhadap ancaman intoleransi, radikalisme, dan sikap-sikap ekstrim. Kita membuktikan beberapa kali ketika misalnya 2017 terjadi bom di Surabaya, di gereja dan di beberapa fasilitas publik lainnya, orang NTT cukup terganggu. Waktu demo 212 di Jakarta, masalah Ahok, kita cukup mengalami dampaknya. Tapi juga terbukti di sana kedewasaan kita. Jadi saya merasa bangga kepada orang-orang muda NTT, pemimpin-pemimpin agama, Bapak Ketua MUI dan Bapak Uskup, sahabat-sahabat lintas agama yang lain, bahwa kita lulus dalam ujian-ujian kebangsaan itu. Kita mampu untuk membedakan antara peristiwa-peristiwa di tempat lain dan kepentingan kita untuk menjaga toleransi di sini. Nah, saya kira hal ini yang perlu terus kita tingkatkan, saling mengingatkan bahwa kalau kita melihat ada pelarangan ibadah, pelarangan merayakan Natal di tempat lain, jangan kita lihat bahwa itu adalah serangan terhadap agama tertentu. Saya cenderung melihatnya bahwa itu merupakan beban kita bersama, bahwa itu agenda kita untuk menjaga Indonesia yang beragam ini. Lalu kita juga perlu cari cara, tidak usah begitu kita dengar kabar yang demikian, kita sebarkan, malah kita tambah bumbu lagi.
Dan kita tidak tahu apa sebenarnya latar belakang dari peristiwa-peristiwa seperti Lebih itu. bumbunya ya. Ya, jadi kita sikapilah dengan bijak. Misalnya menjelang Natal ini kami dengar ada daerah-daerah tidak boleh merayakan Natal, ada larangan memakai simbol-simbol Natal. Mari kita secara berbesar hati menyerahkan kepada pihak berwajib. Kita tetap menyerukan sebagai pemimpin agama, sebagai umat beragama, kita serukan, saling mengingatkan bahwa bangsa ini berdiri karena komitmen kita untuk hidup dalam keragaman, hidup dalam perbedaan. Penting untuk memelihara rasa saling menghormati itu. Tetapi jangan kita sikapi dengan sikap anarkis. Biarkan kalau ada ancaman keamanan, kita serahkan kepada pihak yang berwajib. Juga di kesempatan ini kami meminta kepada Polri di Republik ini, termasuk di Polda NTT, kalau ada pihak-pihak yang mau mengadakan hal-hal yang mengganggu ketertiban umum, mohon ditertibkan. Sebagaimana saya katakan tadi, jangan pakai alasan perayaan keagamaan untuk ribut-ribut di jalan, bikin onar di ruang-ruang publik. Jika ada demikian, kami minta Polda amankan saja. Dan kepada umat kami himbau supaya kita merayakan Natal dengan gembira, tapi juga dengan santun sebagai sebuah ibadah yang berkenan kepada Allah dan sebagai sebuah kesaksian yang juga menjadi kabar baik bagi masyarakat dan bagi lingkungan alam di sekitar kita. Pak David, kami lihat sekarang misalnya juga dengan penggunaan kembang api untuk Natal dan Tahun Baru. Sukacita boleh, tapi beberapa studi juga menunjukkan kepada kita bahwa kembang api itu sangat berbahaya. Ada zat di sana yang kalau jumlahnya besar itu berbahaya bagi tiroid, bagi salah satu fungsi yang sangat penting dalam tubuh manusia. Berbahaya bagi janin, juga berbahaya bagi lingkungan. Burung-burung, ada studi yang menunjukkan burung-burung stres banyak karena. Jadi Natal itu harus juga menjadi kabar baik tidak hanya bagi manusia tapi juga bagi lingkungan. Dan karena itu kami meminta supaya jangan kita pikir, kok ini saya punya uang, saya mau pakai uang, saya gembira-gembira. Tapi berpikirlah, apa hakikat sebenarnya dari perayaan-perayaan kita. Jangan juga kita, seperti saya bilang tadi ya, terjebak dalam konsumerisme, terjebak dalam hedonisme. Kita hanya berpikir tentang kesenangan kita. Kita makan yang berlebihan. Kita lupa bahwa kita harus berbagi kasih, kita juga harus berpikir tentang pendidikan anak-anak kita, tentang masa depan, dan sebagainya. Di NTT kemarin kita dengar ada studi yang menunjukkan bahwa oleh karena stunting itu kita terancam kehilangan generasi emas Nusa Tenggara Timur. Ini bukan hal yang main-main. Kita merayakan Natal itu tentang putra Allah yang lahir dalam kesederhanaan agar manusia diberdayakan, manusia diberi kuasa untuk hidup sejahtera, hidup dalam suasana kerajaan Allah. Mari kita dengan semangat Natal, kita membangun komitmen kepedulian termasuk lintas agama. Sebagaimana pesan Natal KWI dan PGI itu menjadi sahabat bagi semua orang, menjadi saudara bagi semua orang. Toleransi antar agama, tapi juga bahu-membahu, dengan komitmen bahu-membahu antar agama, membangun entitas yang lebih baik. Saya kira itu, Pak David. Baik, saya ke Abah. Ini berkaitan juga bagaimana juga peran dari kepolisian sendiri untuk menjaga keamanan dan kenyamanan di wilayah daerah tercinta kita Nusa Tenggara Timur dari hal-hal yang tidak kita inginkan yang seperti tadi disampaikan oleh Ibu Pendeta Miri. Ini seperti apa? Ya, saya kira barangkali selama memang kepolisian sudah melaksanakan tugas dengan baik. Ya. Cuma tentunya seiring dengan perkembangan zaman ya, perlu diperhatikan lagi barangkali hal-hal yang bisa mengakibatkan masalah keamanan ketertiban bisa terganggu ya. Seperti yang disampaikan Ibu tadi, masalah petasan dan lain-lain. Jangan sampai seperti yang pengalaman-pengalaman yang lalu, orang sementara dengan motor dilempar petasan, kan kaget itu, bisa jatuh itu. Nah, itu yang hal-hal seperti itu. Pada prinsipnya saya kira masalah keamanan, masalah toleransi di NTT ini sudah cukup baik ya. Sebagaimana tahun-tahun kemarin, pemuda-pemuda masjid bisa dan teman-temannya dari pemuda gereja bisa menjaga gereja sama-sama. Juga kalau pada waktu Lebaran, pemuda-pemuda gereja sama-sama dengan pemuda Islam menjaga gereja. Itu menjaga masjid. Itu memang satu hal yang baik. Dan itu harus dipupuk. Harus dipupuk.
Baik, untuk tahun ini seperti apa dari MUI Nusa Tenggara Timur sendiri? Ya, Untuk saya kira dia tidak berubah. Setiap tahun tetap, karena memang mereka sudah hubungan mereka udah bagus kali ya, sehingga memang saling jaga menjaga rumah ibadah itu sudah terbiasa. Dan memang itu satu hal yang baik untuk kita. Oke. So, Baik, dan ini memang waktu juga yang harus memisahkan kita karena memang ini sangat mepet sekali, tentunya juga dengan jadwal yang sangat padat dari Ibu Pendeta Mary dan juga Abah. Ini berkaitan dengan perayaan Natal dan juga Tahun Baru. Tentunya juga ini pesan yang disampaikan, harapan juga baik itu dari MUI Nusa Tenggara Timur dan juga dari Majelis Sinode Gemit. Saya ke Ibu Pendeta terlebih dahulu. Terima kasih Pak David dan seluruh pemirsa. Di kesempatan ini sekali lagi kami ucapkan selamat merayakan Advent bagi seluruh umat Kristiani, baik Katolik maupun Protestan yang merayakannya. Kami tetap menghimbau agar kita merayakan Natal dengan gembira, dengan penuh sukacita, tapi kita juga tetap berdisiplin untuk menjaga ketertiban, keamanan di lingkungan kita masing-masing. Mari kita jadikan kesempatan Natal ini memperkuat komitmen kita untuk menjadi sahabat bagi semua orang. Kita menjadi sahabat bagi saudara seiman kita, tapi juga saudara sebangsa kita, lintas agama, lintas iman. Kita tetap menjaga komitmen untuk merawat Indonesia sebagai rumah bersama, mulai dari Nusa Tenggara Timur. Terima kasih banyak kepada kawan-kawan muda Muslim yang di setiap hari-hari raya seperti ini bahu-membahu dengan warga gereja, difasilitasi oleh pihak keamanan dalam hal ini Polda NTT untuk kita saling menjaga di rumah ibadah masing-masing tapi juga di lingkungan kita. Dengan begitu kita memastikan bahwa NTT lestari, Indonesia bisa tetap berdiri kokoh. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Polda NTT untuk seluruh kerja keras pengamanan di daerah ini secara khusus pada hari-hari raya keagamaan. Kami berdoa Tuhan memberi kesehatan, sukacita untuk melaksanakan tugas ini, dan kami percaya pada firman Tuhan bahwa kalau kita hidup rukun, Tuhan akan memerintahkan berkat-berkat kehidupan untuk kita. NTT harus lebih baik dari waktu ke waktu. Ketika kita melangkah masuk di tahun 2020, kita berharap perubahan ke arah yang lebih baik terjadi di Nusa Tenggara Timur. Dan itu bukan hanya tugas satu pihak, itu tugas kita bersama. Tugas pemerintah dan masyarakat, termasuk juga pemimpin dan umat beragama. Kami mendorong agar kita semua mewujudkan kehendak baik itu dalam komitmen bersahabat, bersaudara secara lebih rukun. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan saya ke Abah. ya, kami mengucapkan selamat Natal kepada saudara-saudaraku umat Kristiani di mana saja berada, dan tentunya dengan harapan agar Natal tahun ini pasti sama dengan tahun yang kemarin, kita dalam keadaan aman, sejahtera, damai, tertib, dan juga kepada para bapak kepolisian supaya melaksanakan tugasnya dengan lebih baik. Baik, terima kasih Ketua Majelis Ulama Indonesia Nusa Tenggara Timur, Bapak Haji Abdul Makarim, dan juga Ketua Majelis Sinode Gemit, Ibu Pendeta Dr. Mary Kolimon sudah berbagi untuk kebersamaan kita di Special Talk Show kerjasama Polda Nusa Tenggara Timur dan didukung AFB TV Kupang. Hiduplah sebagai sahabat bagi semua orang. Saya David Plaikol, sampai jumpa lagi di lain waktu lain kesempatan dengan tema yang berbeda.